Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali kita terus setia berdoa di setiap pagi ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan renungan eh, untuk kita renungkan pagi hari ini ya. Gantilah dasar sukacita Anda. Ini untuk mengalami revival ya. Ya, Bapak Ibu, setiap orang mempunyai dasar sukacita dan sukacitanya dasarnya itu berbeda-beda ya. Ada orang merindukan sesuatu lalu bersukacita. Ya, kalau Tuhan berkata, mintalah kepadaku, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah supaya eh, besarlah sukacitamu gitu ya. Jadi sukacita karena doanya dijawab oleh Tuhan. Ada orang sukacitanya karena keinginannya dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita yang merindukan revival, apa dasar sukacitanya? Ya, sukacitanya apa? Nah, itu yang di sini saya buat jadi judulnya gantilah dasar sukacita Anda supaya kita mengalami revival ya. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, ini belajar dari cerita anak sulung ya, anak sulung. Kita tahu cerita anak sulung, tetapi yang paling sering anak bungsu ya, karena kita sering supaya banyak orang datang kembali kepada Tuhan. Jadi ceritanya adalah cerita anak bungsu. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar dari cerita anak sulungnya ya. Nah, kita tahu bahwa anak bungsu setelah dia kembali, bapaknya bikin pesta. Tetapi anak sulung dia lagi bekerja di ladang, mendengar suara nyanyian yang luar biasa kelihatan dari rumah bapaknya, lalu dia bertanya, ya itu suara apa? Ada apa di sana? Oh, kamu tidak tahu bahwa adikmu telah kembali, gitu ya. Nah, lalu dia marah katanya dan dia tidak mau masuk ke rumahnya. Nah, lalu ayahnya datang menemui dia. Nah, mengajak dia supaya dia ke rumah, kembali ke rumah. Nah, ini nih jawabannya anak sulung itu ya. Nah, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, lalu ini saya lompat langsung ayatnya, Lukas 15 ayat 32-nya, ini jawaban dari bapaknya ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, nah kelihatan sekali beda dasar sukacita dari anak sulung ini ya. Anak sulung ini ingin bersukacita dengan cara berpesta dengan teman-temannya, berpesta dengan orang lain. Ya, dia membuat ukurannya bahkan dia sampai katakan seekor anak kambing pun tidak Tuhan berikan, tidak Bapa berikan untuk saya untuk berpesta. Tetapi orang berdosa ini, ya, Bapa menyembeli anak lembu tambun. Nah, kelihatan konsentrasi bukan hanya jadi dasar sukacitanya dia ya yang berbeda, tetapi dasarnya itu adalah bersukacita dengan teman-temannya, bagaimana yaitu dengan hal-hal materi, ya. Dia ukur dengan hal materi. Tetapi Bapa menyampaikan yang berbeda, ya. Dia katakan kita patut bersukacita
karena adikmu itu tadinya mati, sekarang hidup. Tadinya hilang, sekarang diketemukan kembali. Ya. Dan untuk itu Bapa memang tidak tanggung-tanggung memotong anak lembu tambun. Saudaraku, banyak anak Tuhan ya salah membuat dasar sukacitanya. Itu sebabnya Alkitab berkata selalu bersukacitalah di dalam Tuhan. Kita yang di dalam Tuhan ini sukacitanya adanya di dalam Tuhan. Seperti sukacita Bapa kita. Dan jangan khawatir, Allah akan tidak tanggung-tanggung kalau soal materi di dalam Tuhan itu, karena Dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki banyak hal. Ya, bagi Dia tidak ada yang sukar. Ya. Nah, oleh karenanya, seperti judulnya saya buatin adalah mari kita ganti sukacita kita. Ya, jadi kita sering kali oleh karena kedagingan kita memang sukacita kita karena mendapatkan sesuatu yang materi, ya. Tetapi yang Tuhan mau, keinginan Bapa kita di sorga adalah sukacita karena orang ya bertobat. Karena orang yang hilang itu ketemu. Ia rela, kata firman Tuhan, Tuhan kita itu rela meninggalkan 99 domba untuk mencari satu domba yang tersesat. Ya. Ini penting sekali memang ya, saudaraku, penting sekali. Nih ada Rasul Yohanes ya menjelaskan betapa bahayanya kalau kita dasar sukacita kita yang bersifat duniawi ya. Maka kasih akan Bapa menjadi tidak ada. Ya, coba 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita lebih mengasihi dunia, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Jadi kita bisa memahami mengapa anak sulung ini marah, tidak mengerti kasih Bapanya. Dan karenanya ia menjadi orang yang miskin, ya, miskin kasih. Dia tidak bersukacita karena adiknya kembali, tetapi dia lebih konsentrasi mengapa Bapak saya membuat pesta, memotong anak lembu tambun, sementara saya bekerja keras, ya, saya anak kambing pun tidak ada. Ya, anak kambing, ya mungkin kalau sekarang harganya 1 juta, anak lembu tambun mungkin puluhan juta atau bahkan 100 juta, gitu ya. Jadi dia bisa buat perbandingan sampai gitu. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah hal materinya. Nah, dia lupa kalau seandainya dia melihat sesuatu hal yang rohani, maka Allah kita tidak pernah tanggung-tanggung ya. Dia akan memberikan semua yang dia butuhkan. Ya, bapaknya berkata kepada dia, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah milikku." Wow, itu luar biasa. Kalau kita mengganti sukacita kita, kalau dasarnya sukacita kita adalah jiwa-jiwa, maka kita akan menjadi terang. Kita akan terdorong untuk bersaksi. Kita akan terdorong untuk menjadi berkat. Kita akan terdorong memberitakan Injil. Maka kegiatan-kegiatan kita akan terlihat kalau dasar sukacita kita adalah untuk melihat orang-orang yang berdosa bertobat.
untuk melihat orang-orang yang terhilang itu ditemukan kembali. Ya. Dan karena itu Allah akan menyediakan semua berkat, ya, semua dukungannya. Tuhan menyertai kita. Aku selalu bersama-sama dengan engkau, dan segala kepunyaanku adalah milik. Dalam rangka itu, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, kasihnya, mukjizatnya, karena Ia bersama dengan kita. Dan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan untuk menjadi terang itu, menjadi saksi, menjadi berkat itu, untuk memberitakan firman Tuhan itu, semuanya diberikan kepada kita. Nah, mari Bapak Ibu, mari melalui renungan pagi hari ini, ya, kita diingatkan kembali, dasar sukacita kita bukan hal-hal yang materi. Tentu materi kita butuhkan, tetapi bukan itu dasar sukacita kita. Sebagai orang-orang yang tinggal di rumah Bapa, yang merindukan adanya revival terjadi atas teman-teman kita, atas keluarga kita, atas kota kita, maka dasar sukacita kita harus berganti. Berganti bukan kepada supaya kita bisa bersenang-senang secara materi gitu, bukan, tetapi supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Allah melawat kita, Allah melawat keluarga kita, Allah melawat gereja kita. Ada banyak orang yang takut akan Tuhan, ada banyak orang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Itulah sukacita kita. Oleh karenanya, kita harus mengerjakan segala sesuatu supaya itu terjadi semuanya. Itu adalah sukacita yang besar. Allah kita akan berpesta, akan memotong anak lembu tambun bersama-sama, dan kita boleh menikmati yang luar biasa. Jangankan anak kambing, anak lembu tambun disembelih untuk kita berpesta bersama-sama. Karena banyak orang yang terhilang itu ditemukan. Karena banyak orang yang mati dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, mari kita kerjakan sukacita kita di dalam Tuhan. Melalui doa kita, melalui kesaksian kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.